Oke, jumpa kembali dengan acara kami, pemuritan anak. Ya. Ini bukan acara sembarangan. Kita mau bahas kitab secara sistematis dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, ini kita sudah sampai di Keluaran 5 sampai 9 dari kitab bergambar anak. Ya. Kita akan bahas secara alkitabiah, secara konteks, bukan secara asal-asalan dan melanggar ini itu. Silakan. Oke. Nikmatullah pertama. Musa dan Harun saudaranya menemui Firaun. Mereka berkata, "Beginilah perintah Tuhan, biarkan umatku pergi untuk menyembahku di padang gurun." Firaun menyahut, "Siapakah Tuhanmu? Mengapa aku harus tak patuh kepadanya? Aku tidak akan mengizinkan bangsamu pergi." Maka Tuhan berkata, "Aku akan memukul sungai Nil. Air sungai akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan di sungai Nil pun mati. Sungai Nil menjadi berbau tak sedap, sehingga bangsa Mesir tidak punya air minum lagi." Meskipun demikian, Firaun tidak mengubah keputusannya. Lalu Tuhan berkata kepada Firaun, "Biarkan umatku pergi." Namun Firaun tetap berkeras hati. Maka Tuhan berkata, "Sungai Nil akan penuh dengan kata-kata itu akan masuk ke dalam istana dan tempat tidurmu." Firaun menyuruh Musa berdoa kepada Tuhan agar kata-kata itu hilang. Maka aku akan mengizinkan bangsamu pergi. Jawab Musa, "Akan kulakukan yang kau minta." Kata-kata itu pun mati, tetapi Firaun masih keras kepala. Dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Suruhlah Harun memukul tanah dengan tongkatnya." Maka semua debu di Mesir berubah menjadi nyamuk. Lalu mereka melakukan perintah itu. Semua debu berubah menjadi nyamuk. Nyamuk itu menggigit manusia dan binatang. Tetapi Firaun tetap keras kepala. Dia tidak mau mendengar. Lalu Tuhan mengirimkan kawanan besar lalat yang berterbangan. Lalat-lalat itu berterbangan menyerbu istana Firaun. Lalat-lalat menyerang negeri itu. Maka Firaun memanggil Musa dan Harun. Musa berkata, "Besok lalat-lalat itu akan hilang. Oleh karena itu izinkanlah bangsaku pergi." Namun Firaun tetap tidak memperbolehkan bangsa Israel pergi. Kemudian Tuhan berkata, "Biarkanlah umatku pergi. Jika tidak, akan kukirim wabah penyakit atas seluruh kuda, keledai, unta, domba, dan kambingmu." Tetapi Firaun tetap tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Keesokan harinya seluruh ternak orang Mesir mati. Oke. Ini lumayan panjang. 5 tulah pertama. Sebelumnya seperti biasa, kami akan bertanya, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Dan pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan dirampokkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan
kita. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Kebangkitan itu nanti akan sangat berhubungan dengan tulah ke-10 ya, Paskah. 5 tulah pertama. Musa dan Harun saudaranya menemui Fir'aun. Mereka berkata, "Begini perintah Tuhan, biarkan umatku pergi untuk menyembahku di padang gurun." Fir'aun menyahut, "Siapakah Tuhanmu? Mengapa aku harus patuh kepadanya? Aku tidak akan mengizinkan bangsamu pergi." Kemarin kita sudah belajar Tuhan menyatakan dirinya pada Musa. Dia mengenalkan nama pribadinya ke Musa. Ya, sebelumnya Tuhan nggak pernah mengenalkan nama pribadi ke Musa. Ada tuh nanti di Keluaran 6 mungkin. Baru ke Musa dia menyatakan namanya. Ya. Jadi kemarin kamu juga sudah belajar, seenggaknya kamu sudah tahu siapa nama pribadi Tuhan. 4 huruf suci, Y, H, V, H. Ya, biasanya orang menyebut Yehova atau Yahweh. Ya, tapi itu sangat sakral, nggak boleh disebut sembarangan. Bahkan orang Israel pun hanya berani menyebut pelafalan itu 1 tahun 1 kali. Itu di dalam ruang maha suci. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Musa memberitakan firman Tuhan ke seorang raja yang jahat, Fir'aun, raja yang tidak kenal Tuhan. Dulu Yusuf memberitakan mimpi ke saudara-saudaranya sampai dia dibenci, ya. Tapi dia harus memberitakan itu karena itu firman Tuhan. Sekarang Musa memberitakan firman Tuhan ke seorang raja yang kejam pasti ini. Tapi Musa harus berani, mau nggak mau harus, karena itu firman Tuhan, gitu perintah Tuhan harus diberitakan. Sama kita juga harus berani memberitakan Injil ke orang-orang yang penggede-penggede, orang-orang yang punya pangkat. Kita harus berani. Kita harus berani menegur kalau mereka salah, firmannya salah, ngawur, nggak sesuai konteks, ya, berantakan, gatuk-gatukan, boleh kita tegur. Gitu. Mereka nggak boleh berlindung di balik. Biasanya mereka berlindung di balik orang yang diurapi Tuhan. Semua orang Kristen diurapi Tuhan. Ketika kita percaya, kita diberikan Roh Kudus, itu kita diurapi. Tapi otoritas tertinggi itu harusnya ada di dalam firman Tuhan. Buah pengajaran mereka itu benar atau enggak? Gitu. Ya. Kalau buah pengajarannya salah, ya boleh kita tegur, kita tentang, kita bantah. Gak usah takut diurapi, kok diurapi bisa salah. Gitu. Istilahnya kan gitu. Jadi jangan takut dengan orang berlindung di balik kata diurapi Tuhan. Kita semua diurapi Tuhan. Tapi lihat pengajaran kamu benar nggak? Itu buah kamu itu benar nggak? Kalau buah kamu nggak benar ya kita boleh bantah mereka. Gitu. Ya, Musa memberitakan. Fir'aun ngomong, "Siapa Tuhanmu itu? Aku lu nggak kenal." Ya karena memang dia seorang penyembah berhala. Dan zaman dulu itu ya, setiap dewa itu, setiap daerah tuh ada dewanya masing-masing dan ada namanya beda-beda. Jadi si Fir'aun pikir, Tuhanmu itu kan Tuhan orang Israel. Aku punya Tuhan sendiri. Ya kan, aku punya sesembahan sendiri. Jadi aku nggak perlu takut siapa, ya kan?
Musa tetap. Nah, terus karena Firaun tidak mengindahkan, akhirnya diberikanlah tulah. Tahu kamu tulah itu apa? Tulah itu seperti suatu hukuman karena orang itu nggak mau mengikuti perintah Tuhan atau perintah, ya biasa perintah Tuhan lah. Ya, di sini kan Firaun melawan perintah Tuhan. Aku akan menggoyah sungai Nil, air sungai akan berubah menjadi darah. Ikan-ikan di sungai Nil pun mati. Sungai Nil menjadi berbau tak sedap, sehingga bangsa Mesir tidak punya air minum lagi. Meskipun demikian, Firaun tidak mengubah keputusannya. Ini tulah pertama. Keluaran 7 ayat Keluaran 7 ayat 14. Ya. Tulah pertama ini. Ikan pada mati. Ya. Aku akan memukul sungai Nil, air sungai akan berubah menjadi darah. Terus tulah kedua itu katak. Ya. Kenapa sih Tuhan memberikan tulah? Pertama, supaya umatnya diizinkan keluar dari Mesir untuk beribadah pada Tuhan di padang gurun, kemarin sudah kita belajar. Terus kedua, ini musimnya yang kedua. Ini yang paling terutama nih kalau Bapak bilang. Ya, selain supaya umatnya keluar, tapi yang pertama yang paling terutama kita akan lihat di ayat 17. Keluaran 7 ayat 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Jadi kenapa Tuhan memberikan tulah ke Firaun, ke bangsa Mesir? Supaya mereka tahu akulah Tuhan. Ya, tadi kan si Firaun kan sengaja, siapa sih Tuhan itu? Aku udah gak kenal. Sekarang dikenalin sama Tuhan. Nih Tuhan, ya. Sebelumnya kepada bangsa Israel pun juga sama. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Ini khusus nih. Ini bukan hanya untuk orang Mesir nih. Ya. Ini kan ceritanya Musa disuruh datang lagi ke Mesir. Ini juga untuk orang Israel nih, supaya orang Israel tahu siapa itu Tuhan. Mereka tuh sebelumnya bersungut-sungut, ya, karena Musa minta izin keluar, akhirnya mereka disiksa lebih lagi, disuruh kerja keras lebih lagi. Ya, jadi mereka mau ikut Tuhan tapi malah diproses besar lebih lagi. Mereka sempat ngamuk, tapi Tuhan bilang bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi tujuan Tuhan itu supaya orang Israel tahu siapa dia, supaya orang Mesir, Firaun, tahu siapa dia. Untuk kemuliaan namanya sendiri. Ya, nanti kamu bisa lihat ayat 17. Ya. Ya, di Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan. Jelasin lagi sama Tuhan, ada di negeri ini. Jadi pengetahuan tentang Tuhan itu sangat penting.
kita belajar hari ini untuk mengetahui tentang Tuhan. Memang kita nggak bisa mengetahui banyak. Tapi kemarin saya bilang manusia nggak bisa mengetahui tentang Tuhan sangat banyak, itu nggak bisa karena kita terbatas. Tergantung sampai mana Tuhan akan menyatakan dirinya ke kamu. Makanya kita perlu berdiam diri lebih banyak lagi sama Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan, belajar lagi firman Tuhan terus setiap hari supaya kita bisa tahu lebih banyak. Ya. Di Hosea berapa itu? Hosea 4 ayat 6 atau Hosea 6 ayat 4 dikatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi kalau kita kurang pengetahuan kita akan Tuhan, kita bisa binasa. Jadi kita harus terus mencari tahu tentang Tuhan supaya kita kenal lebih dalam. Nah, lagi, dan Tuhan sangat senang. Tuhan tuh sebenarnya senang mengenalkan dirinya ke kita, gitu loh. Dia selalu bilang, aku mau jadi Tuhanmu dan aku mau kamu jadi umatku. Kalau kamu pelajarin ada, supaya mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Gitu. Senang, Tuhan tuh senang dikenal. Jadi kita tuh harus punya tanggung jawab, harus belajar firman Tuhan. Walau semuanya itu ya pekerjaannya tangan Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan tuh ya karena Tuhan menyatakan dirinya pada kita. Ya. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, kita punya keinginan, pengenalan tuh akan Tuhan kasih lebih lagi. Tapi kalau kita nggak punya keinginan, bablas pasti. Pengetahuan itu akan diberikan ke orang lain yang ingin tahu, gitu. Ngerti? Makanya jangan pernah kamu hilang hasrat kamu untuk mengenal Tuhan. Ya. Kamu lihat tulah, ya, berubah jadi nyamuk, terus lalat besar, kemudian wabah penyakit. Nah, ada hal yang lumayan mengherankan. Si Firaun ini kan punya imam-imam, pendeta-pendeta juga, betul nggak? Dia punya pendeta-pendetanya juga, imam-imam juga, walaupun dia penyembah berhala. Nah, tulah pertama, darah, ya, itu ditiru. Ya. Nih, ayat 22. Tapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Jadi, air berubah jadi darah, Musa bikin, loh. Ahli-ahli Mesir, dukun-dukun Mesir itu bisa juga bikin hal yang sama ternyata. Nanti tulah kedua katak. Ya. Tulah kedua itu katak kalau nggak salah. Itu mereka juga bisa. Mereka juga bisa ngeluarin katak. Dua tulah pertama tuh bisa ditiru. Tapi nanti di tulah ketiga, Keluaran 8 ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Di tulah ketiga mereka nggak bisa niru Musa dan Harun. Ya, jadi cuma 2 tulah. Orang-orang ahli-ahli Mesir itu bisa niru. Nah, ini dibahas di Perjanjian Baru sama Paulus. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini kita nih sudah di hari-hari terakhir. Ya. Terus dijelaskan berbagai macam dosa sama Paulus. Ya. Manusia akan mencintai dirinya, hamba uang, ya, narsis, jadi hamba uang, membual, nyombong, fitnah, berontak terhadap orang tua. Ya.
dan tidak tahu terima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini kejahatan-kejahatan buah-buah dari orang-orang yang ditentukan binasa. Ya. Ini sudah ada dari zamannya Paulus, itu sudah ada. Tidak tahu mengasihi, tidak mau damai, suka jelekin orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, tapi menuruti hawa nafsu dan daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Disuruh menjauhi. Berarti waktu itu di zamannya Paulus, semua dosa-dosanya sudah ada. Makanya Paulus ngomong ke Timotius, ke muridnya, jauhi semua itu. Ya. Terus, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi semua itu ayat 6 dikatakan sudah masuk ke dalam gereja. Ya. Terdapat orang-orang yang sudah menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi dosa ini sudah masuk ke dalam gereja waktu itu. Ngerti? Ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka selalu ingin tahu, tapi mereka tidak bisa ngerti, tidak bisa mengenal kebenaran. Karena mereka ditentukan binasa. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Siapa Yanes dan Yambres ini? Kamu tahu? Yanes dan Yambres ini menunjuk pada ahli-ahli nujum Mesir yang meniru mukjizatnya Musa. Ya. Jadi sebelum Papi lupa ya, Tuhan mengenalkan dirinya dulu dengan mukjizat. Dia harus mengenalkan dirinya dengan mukjizat supaya dia cepat dikenal orang. Dulu kita pernah belajar di Perjanjian Baru zaman rasul-rasul, kenapa kok rasul-rasul bisa buat mukjizat gini. Pertama Yesus bikin mukjizat. Dia untuk dia karena dia melakukan tanda-tanda Mesias untuk mengenalkan dirinya ke orang lain bahwa dia Mesias. Dia harus melakukan tanda-tanda Mesias. Nah, di zaman Rasul, kenapa kok banyak mukjizat? Untuk menarik orang-orang ke dalam Kristen. Karena kan Kristen waktu itu baru, zaman Rasul-Rasul. Baru gereja mula-mula. Benar. Jadi untuk menarik orang-orang, mereka pakai mukjizat. Sekarang kekristenan sudah tua. Sudah 2000 tahun lebih kekristenan, sudah tua. Mukjizat, tapi masih ada mukjizat terbesar sebenarnya, yaitu Injil. Kita beritakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa dibilang itu mukjizat terbesar? Karena Injil merubah natur seseorang. Injil merubah orang yang tadinya mati rohani menjadi hidup. Yang tadi benci Tuhan jadi mengasihi Tuhan dan membenci dosa. Itu mukjizat terbesar waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Itu mukjizat terbesar. Sekarang di zaman ini mukjizat terbesar yaitu merubah natur seseorang. Tuhan merubah natur seseorang. Ngerti? Dengan firman, dengan Injil. Injil itu kan firman. Betul nggak? Nah, kita kembali di sini. Seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya. Kenapa tiba-tiba Paulus mengambil contoh Yanes dan Yambres? Ini loh, mereka ini bisa meniru dua tulah yang dikerjakan oleh Musa dan Harun. Jadi ini mengajarkan apa? Kesesatan ini, kejahatan ini, ya, itu akan mirip dengan yang asli. Ya,
ahli nujum dukun-dukunnya si Firaun sudah mirip dengan yang asli toh. Musa bikin darah, mereka bisa. Katak, mereka bisa. Betul nggak? Hampir sama kuasanya, ya kan? Tapi yang ketiga mereka nggak bisa. Makanya di sini dikatakan, tetapi ayat 9, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Paulus ngutip Yanes dan Yambres karena kesesatan itu datang ke dalam gereja hampir mirip dengan yang asli. Tapi ya, mereka nggak bakal tahan uji. Ya sih. Akal mereka bobok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi ajaran mereka ini nggak bakal tahan uji. Gimana supaya ajaran mereka ini tidak akan lebih maju, supaya kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang? Yang 9. Gimana caranya? Ya caranya dengan kita belajar firman. Jadi kita bisa membedakan yang mana yang asli dan yang palsu. Kamu belajar firman, kamu bisa bedakan mana Injil yang benar-benar Injil sesuai dengan Alkitab, mana Injil lain. Injil yang diselimurkan, Injil yang dirubah jadi pertanyaan, Injil yang dirubah jadi Injil romantis atau Injil sosial. Dengan belajar kita jadi tahu deh, kita terhindar dari penyesatan. Gitu. Ya, karena penyesatan itu akan seperti Yanes dan Yambres, hampir mirip dengan asli. 2 tulah mereka bisa tiru, tapi tulah 3 mereka nggak sanggup. Jadi sampai tulah 10 mereka udah nggak sanggup. Ya. Paham? Itulah gunanya kita belajar firman. Itulah gunanya kita mengenal Injil yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, Injil Yesus. Paulus pernah bilang ada Injil lain, ada Yesus yang lain. Itu mesti hati-hati. Kalau dikatakan Injil lain berarti hampir mirip dengan Injil yang asli. Yesus lain berarti hampir mirip dengan Yesus yang asli. Itu banyak sekarang pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran itu. Semakin orang dulu berapa ribu tahun yang lalu aja itu kejahatan sudah ada. Ya, apalagi sekarang sudah lewat ribuan tahun. Berarti tambah parah mestinya. Nggak mungkin dosa itu pasti selalu tambah parah, nggak mungkin tambah baik. Bumi ini bertambah parah, nggak mungkin bertambah baik. Jadi kita harus di sisa-sisa yang ya sisa-sisa hidup kita ini kita harus pergunakan kesempatan untuk belajar firman yang benar. Ngerti kali? Makanya kenapa kita tiap hari sini belajar, kita bikin video supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Ya. Orang lain mau nonton enggak, terserah. Yang penting kita mau jadi berkat bagi orang lain. Ya. Di masa pandemi ini, yang kuat bisa tahan, yang nggak kuat keeliminasi, mati. Ini kesempatan kita untuk belajar dan menjadi berkat bagi orang lain, karena kita juga nggak bisa ketemu secara langsung, jadi kita melalui internet, melalui YouTube kita manfaatkan. Oke? Ingat, nanti kita akan ulang lagi 4 tulah berikutnya. Oke, sampai jumpa besok.